Ya ana wong ilmune ra sithik mulange akeh malah bahaya meneh. Pemene wis ilmune sithik pidato terus malah ngawur jelas ngawur niku. Mboten bahaya tok ngawur. Itu yang ditakutkan Nabi kan nanti akhir zaman banyak ru'asa juhalan. Pemimpin dari goblok takok yo ngomong fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Padahal Nabi urung pirsa urung menangi fadallu wa wis wa adallu untuk duwe malah Nabi ngamuk nah malah. Nabi mau bayangno fatwa menyesatkan tapi duka bayangno wis menyesatkan untuk sangu. Dicucuk cek ditolak al-badru aliyana waduh malah dukane kaya Nabi nek ana wong goblok fatwa adallu wa adallu wis duka. Iki wa adallu ijek entuk sangu ijek dihur mati. Ijek mengesankan dirinya warasatul anbiya. Coba Nabi ora duka ora ngene kok mari si aku iku piye. Emulan wajib tobat. Yes, derenge ngaos utamanipun matehais danten masaya ajen danten ya termasuk guru-gurune saking sarang atau yang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini dari sekian kitab sing dikaji Mbah Sahal juga beberapa kiai kula waos mengke kula waca urut niki Mu'dzamul Ashab. Aktsaru ashabil imam at-tabi'ina lahu fi madhabi. Wa fi hadza tarsyikhun ila anna rafi'iyya awwalu man ibtakara tarjih wahidin minal khilafat al-muta'addidah. Jadi sebetulnya Rafi'i sama Nawawi itu dari segi periode itu keren Imam Rafi'i. Ya seorang lagi dari segi periode itu keren Imam Rafi'i karena Nawawi yang ikut Rafi'i bukan dibalik Rafi'i yang ikut Nawawi. Ila anna Rafi'a iku awaluman kawitane wong ibtakaro kang isu-isuan sapa man. Cara sakniki pionir. Isu-isuan sapa man tarjih wahidin ing mentarjih salah siji minal khilafat sing pira-pira khilaf al muta'addidati kang beda-beda. Terus mriki diterangkan watabi alan anut hu ing ar-Rafi'iyah anut dalam tradisi tarjih sapa An-Nawawi Imam Nawawi alaihi ing atase tarjih. Niku res pesane Gus Rosin ono sing kon maca sing pinter ben kira isin. Anak muridé goblok mesti gurune sing tak anggap luwih goblok. Salah metode berarti napa? Salah. Maca cah telu ora pinter ya tak anggap sebab warai nak goblok asli. Ma ziyadati tamyizil aqwali sertane nambahi bedakno pira-pira kaul wa ghairiha lan liyane aqwal. Ya jelas ya, justru Rafi'i yang pertama punya tradisi mentarjih khilafat al-muta'addidah terus wa tabi'ahu an-Nawawi. Nah di Jawa karena sering idaftalafan Nawawi wa Rafi'i kudiman Nawawi terus di Jawa lebih banyak orang bernama Nawawi. Itu seakan-akan Nawawi itu lebih dulu ketimbang Rafi'i. Indah itu keliru itu. Imam Nawawi itu di banyak hal itu justru ngikuti Imam siapa? Rafi'i. Jelas ya wa tabi'ahu an-Nawawi wa tabi'ahu an-Nawawi ali ma'aziyadati tamyisil aqwal wa ghairiha. Wala alaman lan menawa te wong bena huma kang antarane Rafi'i lan Nawawi fitarfihi ing dalam tarjih iku kadalika kaya mengkono-mengkono Nawawi mesti kadalika ma'aziyadati tamyizil aqwal wa ghairiha. Wa hum taiman sing bena huma iku salah satu nonotel. Wa hum taiman sing bena huma iku salah satu nonotel. Lah niki mulai sanad fa innan Nawawiyya iku akhadha anil Kamal Sallar. Wa huwa anil Imam Muhammad Sahibi Syamil As-Saghir. Wa huwa anis Syekh Abdul Ghaffar Al-Qaswaini Sahibil Khawi As-Saghir. Jadi ada karangan Asy-Syamil As-Saghir, ada karangan Al-Khawi As-Saghir. Itu pengarangnya beda. Terus wa huwa anil Imam Ar-Rafi'i. Jadi jelas ya Nawawi itu junior ya. Nawawi dari segi periode itu junior. Nawawi ngaji sama Kamal Sallar, terus ngaji sama Imam Muhammad Sohibi Syamil, ngaji sama Abdul Ghaffar Al-Qaswaini, baru wahwa anil Imam Ar-Rafi'i. Wahwa an Muhammad bin Yahya, wahwa an Muhammad Al-Ghazali, wahwa ta Al-Ghazali wa an Imamil Haramain, wahwa ta Imam Haramain wa an walidihi Muhammad Al-Juwaini.
Terus Imam Juwaini yang mbah gurunya Imam Ghazali ya, karena Imam Ghazali ngaji Imam Haromen ngaji sama Muhammad Al Juwaini, berarti Imam Ghazali itu cucu muridnya Imam Juwaini. Kayak saya dengan Mbah Zubair itu cucu murid, karena saya ngajinya sama Mbah Mun. Kayak jenengan itu sudah cucu murid sama Mbah Zubair karena harus lewat Basahal. Wa huwa an Abi Bakar Al-Qaffal Al-Marusi. Ya jadi tradisi di pondok yang kadang ngomong sakar PDW karena nggak tahqiq. Oh, ikut terima pendapatnya Kofal, itu keliru. Imam Kofal itu senior. Imam Kofal itu apa? Senior. Gurunya Muhammad Al-Juwaini. Tapi biasanya anak-anak itu kalau khilaful Kofal itu nggak dianggap. Ngirane Kofal itu tanggamu, itu keliru, sesat deh. Kofal itu keren. Apa Kofal itu keren? Karena gurunya Muhammad Al-Juwaini. Tapi biasanya di pondok-pondok itu diabaikan. Terima pendapatnya Kofal, keliru itu. Wawa an walidi Muhammad Al-Juwaini, wawa Nabi Bakar Al-Qaffal Al-Marusi, wawa Nabi Zaidin Al-Marusi, wawa an Ibni Suraijin, Ibnu Suraid terkenal, wawa Nabi Sa'id Al-Anmati, wawa Anil Muzani, terus wawa Anil Imam Syafi'i rahimahu wa ajma'in. Ya setelah Imam Syafi'i tentu kita tahu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Zuhri, terus Abdullah bin Umar, kadang Nafi' Abdullah bin Umar, dan banyak si tokohnya sahabat, terus an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya setelah siapa? Imam Syafi'i kan gampang Syafi'i, Imam Malik, yang paling terkenal terus Imam Zuhri. Imam Malik itu istinad paling sering beliau pakai itu Imam Zuhri. Imam Zuhri itu menangi Nafi', menangi beberapa tabi'in, terus periode apa? Sahabat, terus ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kok clear ya. Terus itu kan tadi dari Imam siapa? Nawawi sampai Rasulullah. Sekarang yang sanatnya Mbah Sahal misalnya, Mbah Sahal, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, Kiai Mahfud Termas, terus Sohibul I'anah, kenapa? Sohibul I'anah. Ya saya ulang lagi ya, misalnya Mbah Zubair, Mbah Sahal ya, Mbah Sahal, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, terus dari Syekh Mahfud At-Turmusi, terus langsung dari Sohibul I'anah. Nah ini sanad yang ditulis Syekh Mahfud di kitab beliau Hasyiatut Turmusi. Ada yang baca At-Tarmasi. Gitu rumah nama ini mungkin. Dawe Syekh Mahfud At-Turmusi. Tadi kan kita hanya mendapatkan dari Qalyubi itu Minan Nawawi ila Syafi'i, apa Minan Nawawi ila Syafi'i. Kan kita belum punya sanad yang Minna ilan Nawawi, apa Minna ilan Nawawi. Dawe Abu Bakar Asyato, dari Sayyid Abu Bakar Asyato. Qad akhadtul fiqha bi taufiqillahi ta'ala an syekhina Maladina almarhum bi karamillatil ata Maulana Sayyid Abi Bakar bin Muhammad Syato. Ini yang punya kitab I'anatut Thalibi. An Syekhi Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Ya, jadi yang benar itu bukan Zaini Dahlan, Ahmad bin Zaini Dahlan, tapi adarnya ke Jawa Sayyid Abi Bakar Syato muridnya Zaini Dahlan itu sebetulnya salah kaprah. Yang benar itu muridnya Ahmad bin Zaini Dahlan. Jadi namanya itu Ahmad, tapi terkenalnya memang langsung Syekh Zaini Dahlan. Pakai istilah dikajen kan sering salah, Badullah Salam. Mesti Badullah Zain, Badullah Salam itu yang Abdullah Sepuh, no? Tapi uang ini Abdullah Salam, Abdullah itu Abdullah Sepuh. Yang kemarin itu Abdullah no? Zain. Ya sama seperti istilah Mbak Mutamakin. Mbak Mutamakin itu tidak nama, asmane itu Ahmad. Asmane ku Ahmad, terus tamakkan fi maqami, orang menyebut apa? Mutamakin. Akhirnya terkenalnya apa? Mutamakin. Ya Bapak Haris, wong darani guru, sini wong nganggur terus mulang. Wong ora nganggur ya ra gelem. Sejal Pak Haris kalau ngangkat jadi deputi gubernur BI langsung ra mulang. Atau pegawai Bank BCA langsung mulang apa? Jadi mulang itu kadang dalil nganggur ora kok dalil istiqomah. Nyatane nanti kayak pekerjaan ya langsung. Kalau jajal jadi pengurus NU pusat dan langsung orang mulang. Jadi mulang ya ibadah mergo orang nganggur ora usah di nemen-nemen. Ya jelas ya, dados yang benar itu asmane itu Ahmad yang gurunya Abi Bakar Syato bin Zaini Dahlan. Terkenalnya Sayyid Zaini Dahlan. Anisya Utsman bin Hasan At-Timyati, Anisya Muhammad Ali Asy-Syanwani, An Isa Al-Barawi, An Muhammad Az-Zafri, An Salim bin Abdillah Al-Basri.
Niki pun terkenal ya. An Walidi Abdillah bin Salim Al Basri an Ali Shibromilisi. Biasanya kiai kajian macam apa? Shibromilisi atau mulasi? Apa malisi? Wa an Mansur at-Tuhi an Sultan Ahmad bin Salama an Ali Az-Zayyati an Umairah. Niki pun Umairah sini. Awasyara Ibnu Hajar Al-Haytami wa Syamsir Romli wa Syihab Ar-Romli. Jadi yang satu tokoh dulu itu Ibnu Hajar Al-Haytami sama Imam Romli itu satu tokoh. Makanya di tokoh itu ada khilafnya Ibnu Hajar dan Imam siapa? Romli di tokoh itu. Terus Ibnu Hajar itu semuanya ngaji an Syekhil Islam. Yaitu Syekh Abi Zakaria napa? Al-Ansori. Terus Anil Hafid Ibnu Hajar. Jadi Zakaria Al-Ansori itu muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, muridnya yang Sohibu Fathil Bari, napa? Sohibu Fathil Bari. Jadi An Syekhil Islam Anil Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maksudnya itu yang ngarang napa? Fathul Bari. Anil Wali Al-Iraqi. An Wali Tizan Al-Iraqi. Wali Al-Iraqi itu yang mentakhrij hadis dalam Ihya. Jadi takhrij yang dalam Ihya itu kan ditakhrij. Nah, itu yang ngarang Wali Al-Iraqi. Anil Ala bin Attar. Ala bin Attar itu pengarang usul fikih. Nah, itu terus Anil Imam An-Nawawi. Ya Anil Imam An-Nawawi ya terus sama ini Anil Kamal Salar, ada yang baca Salar Al-Irbili An Muhammad bin Muhammad, terus ini sudah sama. Ya jadi sudah sama seperti yang di kitab Qalyubi ini ya terus sama terus. Ya terus niki apa sanad itu adalah Abu Nafirroh, bapak kita Firroh. Saya tunjukkan supaya sampean ngerti. Jadi biar gak salah istilah ya tadi apa beberapa santri itu mau disebut Imam Qofal itu kok gak keren. Ngawur banget. Imam Qofal itu keren. Gurunya Imam siapa? Juwaini jadi sepuh. Ya kayak orang yang nekuni tafsir itu Imam Mujahid itu keren karena Mujahid itu langsung muridnya Ibnu Abbas. Tapi karena mungkin gak nekuni dikira yang keren itu kayak Syekh Nawawi, kayak Syekh Imam Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Itu keliru. Sebetulnya itu semuanya yang kayak Imam Mahalli, Imam Suyuti itu semuanya mengambil dari Imam siapa? Mujahid. Karena Mujahid ini murid langsung dari Abdullah bin Abbas. Jadi gara-gara keliru itu terus karu-karuan. Ya jadi Rafi'i sama Nawawi itu secara periode itu dulu Imam Rafi'i. Dan metode karangannya Imam Nawawi itu justru ngikuti metodenya Imam Rafi'i. Tapi karena kita dididik model kitab Fathul Mu'in yang kalau idah talafan Nawawi wa Rafi'i kudiman Nawawi terus kowe iku model itu menang kalah. Kan sing sering dimenangno iku Nawawi terus akhirnya kabeh wong jenenge Nawawi. Mereka mau jeneng sing kalah sapa? Rafi'i. Iku keangkuhan niku untuk salah kaprah. Mun clear ya itu sanad. Saniki kula waca apa mukadimah, kula waca Arab tok. Kitab Mahalli terkenal ya. Ya gemawon dadi Minhajut Thalibin terus dadi Kanzur Raghibin tapi terkenal itu napa? Mahalli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala in'ami wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Hadza iku ma perkara daat kang dorong ilahi apa hajatul mutafahimina. Kebutuhane wong-wong sing kepengin paham atau maksa paham. Mutafahim itu wazannya itu tafa'ala, itu takalluf. Jadi kalau dalam bahasa kita, bahasa Kiai Jawa, ya tasajja'a itu kan tidak kendel tapi maksa kendel. Berarti ta'allama itu tidak tahu memaksa. Terus makna murata itu belajar. Ya soalnya sebetulnya ta'allama itu ikut wazan tafa'ala itu litakalluf kayak tasajja'a itu maknanya apa? Takallafa as-saja'ata wa laysa fihi saja'atun. Jadi misalnya tasajja'a Zaidun itu artinya Zaid memaksakan kendel padahal dia sebetulnya tidak orang kendel. Berarti ta'allama Zaidun ya Pak? Takallafa al-ilma wali sabihi ilmun sebetulnya dia memaksa tahu tapi sebenarnya tidak tahu. Makanya terus di makna murad wong sing belajar apa wong sing belajar. Jadi belajar itu maksa tahu. Makanya kalau sak kober itu ya belum belajar kan tidak takallafa. Oh ngaji karek maknani terus Pak Haris nganggur terus jadi ustaz itu enggak orang yang baik itu wong itu. Dengan tok tapi belum baik itu.
Itu kalau cerita Pak Kures Shihab itu. Saya kebetulan nanti itu mau ke Jakarta besok. Saya mau ketemu beliau. Kalau cerita itu. Kalau jadi kiai itu yang benar memang belajar. Kalau nggak belajar jangan jadi kiai. Bisnis apa jaga gagal terus jadi kiai itu yang jadi kacau. Banyak kan orang bisnis apa gagal terus ngustad. Makanya ini dites. Dites coba Pak Haris itu Konawani jadi direktur apa lah. Direktur ya apalah kok. Lembaga keuangannya Gus Rosin atau apa. Terus jajal sih mulang tau orang. Kayaknya pasti enggak. Jajal ya. Kayak idasi, kayak sepatu, terus gajinya 10 juta. Suita itu rasa Mbak Atalis, sangat penting. Nah, baru kayak nganggur nih terus, alhamdulillah nih terus. Ya gak apa-apa kan, apa yang nganggur pelarian mulang, bang pelarian yang dugem malah repot. Lah fahima juga sama, fahima itu kalau orang memaksakan faham jenis tak faham, apa? Memaksakan faham. Nah, terus di mana nih belajar? Jadi sebetulnya makna-makna di Jawa itu sudah makna modifikasi, ya makna apa? Modifikasi. Jenengmu nganggo Haris nganggo sintas sa. Haris. Lah nganggo sintas sa kok. Oh, Asbatul asma. Gak jelas kabeh nganggo. Warodi ora santriku, mulane kula Haris iku santriku, lha kula roh cilik. Ngerti-ngerti kok dadi buru kondang ning kajen. Nah yang jelas mergo nganggur, yang jelas utama itu mergo. Tapi ya apa nganggur kok pelarian yang mulang ya. Kayak orang rabi loh. Kenapa rabi? Gue sing gelem ora kok pilihan. Milih sing ideal. Gelem sing iku. Wes rabi ora ono sing. Ono wong rabi mergo pilihane ora ono. Rabine kangkang mergo sing gelem pilihane ora iku. Mesti bapak rasa santri sing bapak lah milih kang yo mergo sing gelem ora kok pilihan. Ya mutafahim dari kata apa? Fahima terus wazan tafa'ala jadi apa? Tafahama berarti takallafa al-fahman apa takallafa al-fahm. Di minhajil fikhi min syarhin sing yaqulu al-fadhah atau yaqallu al-fadhah. Mana yaqulu sing ngudari al-fadhah. Jadi khalla yaqulu maknane ngudari utawa manggon. Tapi semeniki sing maknane ngudari. Yang baca yaqallu ya banyak. Wa yubayyinu muradahu wa yutammimu mufadahu wa yubayyinu lan jelas napa syarah muradahu wa yutammimu mufadahu ala wajhin latifin. Jadi kata Imam Mahalli kitab ini nyarai kitab Minhajut Thalibin dengan syarah sing min syarhin yang mengurai lafadznya menjelaskan muradnya wa yutammimu mufadahu nyempurnakno faedah-faedah sing tersimpan ala wajhin latifin kholin kang sepi anil haswi saking seselan. Haswi itu kata yang boten penting. Terus watatwili lan barang sing berlebihan dawa. Awen tur ingkang mengku lid dalili maring dalil. Wa ta'lili lan alasan. Jadi kitab ini Imam Mahalli maksudnya kitab ini nanti akan menjelaskan dalil-dalilnya. Awen lid dalil wa ta'lil. Ta'lil itu argumentasi hukum. Wa wahu as'alu ta wa waha as'alu gesami. Wa waha ing Allah as'alu nyuwun ingsun. Wa waha ing Allah as'alu nyuwun ingsun. Sampeyan maknani mubtada ya angsal, sampeyan maknani maf'ul muqaddam ya angsal. Biasanya kiai-kiai itu pakai maf'ul muqaddam. Wa wa ing awa asalu nyuwun ingsun ayan fa ento paring manfaat sapa wa bi lan hadal kitab wa wa ta'awu hasbi iku kecukupan ingsun. Wa nikmalan iku sak bagus-baguse sapa al-wakilu dat sing dipasrai huwa tegese utai Allah. Ya kalau maknani nek wal wakile saya minta anak-anak Mahatali itu yang standar ya. Semua kiai Jawa itu kalau maknani itu ngikuti yang di Jalalain itu. Nikmah itu khobar muqaddam, setelah itu fa'il. Terus al-maksus bil madhi awid dham itu dibuang. Jadi misalnya nikmal wakil huwa. Misalnya wa bi'sal masir hiya. Sesuai konteks. Biasanya Allah kalau nyebut neraka kan ditutup apa? Wa bi'sal masir. Jadi wa bi'salan iku elek banget. Apa al-masiru gon bali hiya utawi jahannam. Jadi ngikuti yang partai kedua yang satar bet keduanya Alfiyah. Wa yuzkarul fakhsusu ba'du mubtada au khobaris min laisa yabdu abada. Tapi biasanya adanya Kiai Jawa itu tidak
Tidak ngikuti yang kedua itu, ngikuti yang apa nikma bisa itu khabar muqaddam, setelah itu fa'il. Nanti al maksus bil madhi awid dzambi apa dibuang. Berarti misalnya nikmal abdu iku sak bagus-bagusé sapa al abdu kawula huwa tegese uti Ayub utawa di Quran kan sering ada kata apa? Nikmal abdu. Huwa misalnya. Yang maksud bidzammi misalnya bi'sal masir hiya. Itu hampir semua tradisi Kiai Jawa, tapi sebetulnya itu tidak harus apa? Masih ada pilihan-pilihan yang lain. Qala al-musannifu rahimahullah. Niki yang menceritakan masih teksnya Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Aftatihu alhamdulillah rabbil alamin. Ya min siyaghil hamdi. Ya uti alhamdulillah rabbil alamin ku min siyaghil hamdi. Setengah saking sigat-sigat pujian. Wa tekang aran hamdun iku alwasfu nyifati bil jamili kelawan apik. Idil qasdu krana te tujuan biha kelawan ikilah sigat alhamdulillah iku asana ku ngelem. Ngelem ala wahi ing atase Allah taala bimat muniha kelan kandungane jumlah. Min annahu dilem sanging sak temene Allah malikut zat sing miliki di jamil hamdi maring sekabiane pujian. Minal khalqi sanging makhluk. Au mustahiqun utawa Allah iku zat sing berhak li ayyahmadu supaya muji sapa ngakeh ing Allah. Dan itu terus dawuhe Imam Mahali kelihatan beliau memang belajar betul. Lal ikhbaru ora kok gawe kabar bidzalika ai biqanil hamdi kulillah. Lal ikhbaru ora kok alhamdulillah mau ngekeki kabar bidzalika kelawan anane alhamdi kulillah. Dia mungkin diwaca kangkang kula terangno. Jadi begini. Rungokno tenan ya. Di semua tradisi balaghah tidak subjektif semua tradisi balaghah. Itu kalam khobar itu nyaris enggak ada. Karena kepentingannya al-mutakallim atau al-mukhbir itu fakta frek yang dilahirkan dari kalam khobar. Ya saya ulang lagi ya. Di semua tradisi balaghah kalam khobar murni itu hampir enggak ada. Karena keinginan mutakallim atau al-mukhbir itu adalah fakta frek atau hukmun mufarraun, hukum yang dilahirkan dari kalam khobar tadi. Jadi misalnya Allah ngasih tahu begini, la yamassuhu illal mutahharun. Ini Quran enggak dipegang kecuali orang suci. Itu kan jelas kalam khobar. Maknane fatatoharu idza lamistum, maka kamu harus bersuci ketika megang. Saya dulu begitu punya alaqah dengan Mbah Sahal itu karena mulai kecil dikasih tahu Mbah Sahal itu nak ngundang Sahal itu ponak apa misananku. Karena sepuh Mbah kalau manggil jangkar. Jadi punya Mbah Sahal itu Asmani Badiah itu punya Mbak Yu namanya Sofia itu ibunya Mbah saya. Terus punya adik namanya Zubaidi yang Mbahnya Lek Makin. Maksudnya kan tidak informasi. Misalnya kita diberitahu Mbah Sahal, Mbah Maimun itu ibnu Syekhi misalnya. Mbah Maimun itu ibnu Syekhi, putra guru saya. Fa'akrimuhu. Maka kamu, karena tidak mungkin seorang mutakallim itu al-ikhbar, hanya ikhbar itu tidak mungkin. Kemangkel gak misalnya kondo kancamu, Kang aku lesu, terus piye? Pintu banget kan itu. Ya maksudnya aku lesu ya keimangan tau apa kan itu. Jadi kan nggak mungkin orang misalnya cerita Kang aku lesu terus kancane jawab terus piye. Ya misalnya Pak sing pengurus, aku Joko tua tuh jawab terus piye. Maksudnya kan untuk nombam tak bulekmu kan maksudnya kan. Nah itu kan makanya di I'ana, kelebihannya kitab I'ana itu setiap kalam di mu'in itu terus ditambahi. Makanya hadal hukmu mufarra'un min kada. Terus hada tafsirun min kada. Jadi nah sama enggak mungkin orang bilang alhamdulillah kemudian hanya sekedar informasi. Angger wong ya roh mesti alhamdulillah. Fahmaduhu napa? Fahmaduhu. Maka Allah pujilah karena alhamdulillah. Lah fahmaduhu ini yang dikehendaki musannaf bahwa ketika beliau ngendikan alhamdulillah, tentu yang dikehendaki adalah as-sana bil jamil, ingin muji Allah, bukan sekedar memberi informasi.
Misalnya kita bilang, oh Basal itu orang alim alama. Mesti ada terusannya, fata'allamu minhu. Apa fata'allamu minhu? Maka kamu harus belajar dari Basal. Enggak mungkin. Basal itu alim alama, terus piye? Ya, jadi Pak Haris raiso mulang nganti gini raiso. Guru-guru nganggur betul sakit. Betul. Mungkin saya iso niru kula tapi asli raiso betul. Nah, gue mulang adalis cukup berilmu ini cukup. Susuk no. Mencekam ge. Ya waduh nek wah kayaknya wah. Mencekam tuh Pak Haris. Loh, mereka Haris. Ya jadi makanya Ma'at Ali itu juga harus ngaji balaghah. Jadi sama misalnya Allah cerita, orang tahu kan fungsi ASI, susunya ibu itu kan penting sekali. Tidak dari Denko, tidak dari beberapa merek. Kalau pilihannya bandingannya ASI ya. Kalau nggak ada ASI ya Denko lah. Itu kan Allah hanya ngendikan gini, wal walidatu yurdi'na auladahun. Ibu-ibu yang melahirkan itu menyusui anaknya. Itu kan jelas kalam khobar, al walidatu mubtada yurdi'na itu khobar. Jadi kan kalau ngendikan gitu terus kan mesti orang bisa sinis kan. Wes roh nak mbok nyusui anaknya kan mesti sinis ya. Itu artinya ada anjuran dari Allah sebisa mungkin itu seorang walidat menyusui anaknya. Jadi berarti khobar bimaknal amri apa khobar bimaknal. Atau misalnya kiai-kiai nak nyindir santri itu sing sregep, sing waroi. Itu kan jelas kata amar, tapi seringnya kan enggak. Ya sing jenenge santri ya sing sinau. Itu kan kalam khobar tapi maknanya ya tadi perintah. Ya jadi clear ya, terus biasa ada kalam khobar kan jelas beliau ngendikan seperti lal ikhbaru bidzalik, napa? Lal ikhbaru bidzalik. Enggak mungkin ketika ada kata alhamdulillah kemudian niatnya hanya ngasih tahu. Terus albaru bil fathi fathil ba ayil muhsinu tegese kang ngapi. Ya tentu karena Allah itu kebaikannya Allah tentu sampai kita. Ya kan ketika Allah Rahman Rahim kan pasti ke kita. Karena Allah sendiri itu sudah qayyum, sudah qaimun bidzati. Ya seorang lagi, Allah itu kan layak taju ila syai'in. Jadi Allah sendiri sudah qayyum, sudah qaimun binafsi. Maka ketika Allah punya sifat baik, al-asmaul husna, pasti ke kita. Rahman ke siapa? Ke kita. Rahim ke siapa? Ya ke kita. Kan nggak mungkin Allah merahmani dirinya sendiri. Karena Allah itu sudah qayyum. Sudah apa? Qayyum. Sudah al-ghani. Sudah. Makanya lafadz barun yang sebetulnya itu lazim. Dat sing ape. Ya maknanya meskipun secara disiplin sorof itu lazim. Tetap saja ke siapa? Ke kita. Makanya diganti apa? Al-muhsin. Apa diganti apa? Al-muhsin. Karena ya tadi pasti ke kita. Al-jawad bitakhfif. Al-jawad ayil kasiril jud. Tegese kang akeh lomane, ayil atoi tegese akeh pemberiane. Alladzi kang jalat kang agung azumat tegese agung poni amuhu pira-pira nikmate Allah jamu nikmaten utawa ni'am jame nikmah. Di makna in amin kelan nggo makna ngekeki nikmat. Dan ini juga sama. Ya musonab itu syareh, rungokno nggih syareh. Syareh itu takut kalau nikmat dari Allah itu hanya informasi. Allah itu nikmatnya banyak. Bisa saja itu hanya potensial. Nikmat yang bersifat apa? Potensial, tidak faktual. Seorang lagi, sesuatu itu kan dua. Satu fi'lan itu real, kuwatan itu teori. Ketika ada orang bilang gini, misalnya ini, bersama tahu belajar mantek. Misalnya ini pedang tak pegang. Saya bilang, ada saifu sorim. Ini pedang itu bisa memenggal apa saja. Itu namanya kuatan secara teori. Nanti kalau sudah dipakai menggal kayu atau menggal sesuatu, dijenengi fi'lan. Real apa? Real. Nah di balaghah itu lafadz itu bisa ihtimal dua. Bisa ihtimal fi'lan, bisa ihtimal kuatan. Pokoknya sama tak ulang sing Pak Haris urung tok dadi. Sama kan ra ngandel dadi. Nek Pak Haris sisa yo ora usah tak ulang. Ya tapi Pak Haris pinter, kula lah kok pinter. Yo aja saingan wae kula kan ora boten kan. Yo saingane yo sing sak level-level sing latihan-latihan iki. Pak Warodi ra sapa.
Lha wong piye murid kula niku roh ngowang-ngowo kok cucu dadi ustaz. Mun sae lah untuk hidayat. Ya makanya Quran rungokno iki, misalnya air ya. Misalnya ini air. Air ini yang saya pegang, ini sifatnya apa? Menyegarkan. Tapi ini hanya kuatan. Di mana-mana menyegarkan itu kan ada objeknya setelah kamu minum dan merasa segar. Ini kan belum. Berarti air bersifat menyegarkan itu kuatan hanya secara teori. Nanti setelah kamu minum baru namanya fi'lan. Kalau dalam bahasa mantek disebut fi'lan nyata, kenapa? Sehingga ketika Quran digugat oleh mulhidin, oleh sebagian mulhid, katanya Quran itu hudan linnas, tapi nyatanya banyak orang tidak mendapat petunjuk dari Quran. Hudan itu sya'nuhu dzalik, Quran itu sya'nuhu dzalik, sya'nul Quran adalah hudan linnas. Sama air ini sya'nuhu adalah menyegarkan. Lah kowe ora ngombe salahmu. Paham ya? Artinya ini hanya kuatan menyegarkan. Kalau yang enggak minum ya enggak dapat barokah atau manfaat dari sama Quran itu tetap hudan. Tentu yang mendapat yang mau belajar. Yang enggak ya enggak. Paham ya? Jadi sifat itu tidak harus fi'lan, bisa kuatan. Makanya air ini tetap sifatnya apa? Menyegarkan meskipun belum diminum. Tetap sifat dasarnya menyegarkan meskipun belum diminum. Quran sifatnya ya sudah hudan dan sifatnya Quran juga rahmah. Kuatan secara teori. Lah realnya ketika mau yang mengambil manfaatnya. Kalau enggak ya enggak. Salahnya sendiri. Nah ini misalnya air. Ya sama seperti baju. Baju itu sifatnya apa? Bisa nutupi aurat. Ya mau yang mau pakai. Nah sing ora tetap telanjang kan? Nah, sebetulnya ustadz harus seperti saya ini. Jadi memang serius nekuni ilmu itu. Nekuni ini tenanan, posir luar negeri gak jelas. Kalau ini buatin cocok ngono niku. Cuma senengnya mergone mate wong ya kadang keluyuran. Tapi buatin cocok. Para cocok ke mulangi mbek plesire gede plesire. Jadi seorang guru sing serius mulang khusus cover. Ini buatan gocel lagi ngamuk deh kelasnya ini ngamuk. Kulo nu buatan justru buatan seneng, ngono pondok kakean keluyuran buatan seneng kan. Keluyuran iku nafilah, maksudnya mulangi tenanan terus servisnya kadang keluyuran. Ora diwalik keluyurane tenanan mulangi angop ora jelas kan. Mulangi ra mutus sampai apa angop ora jelas. Iya Pak ora disemenangi basal. Cara basal cek sugeng tak kon mecat wong guru-guru ngene. Ajane kula ya dia mecat saniki lah dia mecat terus nganggur naf malah ra jelas malah dosa tok. Nah, kelebihannya mufasir kita kayak Imam Suyuti lah Jalalain Imam Khalil. Itu serius. Sehingga kalau Quran mensifati dirinya kemudian ada fa'in sa'alaka sa'ilun atau fa'in rodda rodun. Gimana? Kaifa yakunu hudan linnas ma'anas kata wa kata. Jadi hudan itu sifatun kasyifah, sifat yang identik atau sifat yang secara kuah. Ya misalnya baju lah contoh gampang, contoh yang paling gampang misalnya sarung. Ya kita mensifati sarung ini untuk nutupi aurat. Sekarang ada orang tetap telanjang padahal ada sarung, itu hal yang berbeda. Tetap sifat sarung ini disifati nutupi. Tentu yang menikmati itu, yang mendapat manfaat istitarul aurah ya yang make. Yang nikmati ini menyegarkan ya yang minum. Yang nikmati Quran sebagai hudan, sebagai syifa, sebagai obat ya yang mau memakai. Paham ya? Kayak bojomu res, kayak iso ae nyifati, wah bojomu menyenangkan. Ya maksudnya itu kekuatan, pas diwamuk ya ora menyenangkan. Kebetulan alhamdulillah ngamuk ya wes. Pancen burung jamur sih cara kula. Cara bojomu kursus malah tak warai. Ngamuk kok ngono tok. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi itu normal. Nah, sekarang kembali ke ni'amuhu. Nikmatnya Allah itu banyak. Terus banyak naradikane kowe apa gitu. Misalnya Allah itu kaya raya. Misalnya kata-kata maksudnya, tentu Allah itu pasti kaya raya. Misalnya dalam, Allah itu punya semua. Kalau nggak dikasihkan kamu untuk apa? Oh Indonesia itu kaya raya, tapi kalau kamu tidak mendapat mau apa?
Sehingga kata ni'am oleh musonab diganti en'am. Pemberian ke kamu itu banyak. Jadi artinya apa? Biar langsung fi'lan, bukan kuatan tapi fi'lan. Gitu. Misalnya gue dia Pak D suge terus piye? Suge kan nggak ngefek. Ada rapat suge nyangoni kan, jelas itu. Jadi rapati suge tapi nopo. Nah, makanya ni'am diganti en'am supaya ada fi'lu yang nyata. Ada apa? Ada fi'lu yang apa? Nyata. Itu jadi apa? Pokoknya walhasil itu di direalkan. Napa? Direalkan. Semuanya itu dirubah, direalkan, bukan sekedar informasi. Ya tadi misalnya, baju itu nutupi aurat. Ya tentu orang telanjang itu ya salahnya sendiri, yang ada baju yang nutupi aurat. Orang kehausan salah sendiri tidak mau minum. Jadi air itu tetap bisa disifati murawin, menyegarkan meskipun belum diminum. Pedang bisa disifati mematahkan meskipun belum dipakai. Itu sifat min haisul quwah, apa sifat min haisul quwah. Nanti ketika real disebut fi'lan. Makanya kalau sama ngaji Jamul Jami' ada kuwatan wa fi'lan, ada kuwatan saja, ada fi'lan saja. Ada sesuatu kuwatan wa fi'lan. Jadi memang kayak kula niku ya ilmune kata nggih fi'lan manfaati. Ya ana wong ilmune ra sithik mulange akeh malah bahaya meneh. Omone wis ilmune sithik pidato terus malah ngawur kemudian jelas ngawur niku. Buatan bahaya tok ngawur. Itu yang ditakutkan Nabi kan nanti akhir zaman banyak ru'asa juhalan. Pemimpin dari goblok takok yang ngomong fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Padahal Nabi urung pirsa urung menangi fadallu wa adallu untuk duwe malah Nabi ngamuk nah malah. Nabi mau bayangno fatwa menyesatkan tapi duka. Bayangno wis menyesatkan untuk sangu. Dicucuk, cek ditolak al-badru aliyana. Waduh malah dusane kaya Nabi ana wong goblok fatwa dalu wis duka. Iki wa adalu ijek entuk sangu ijek dihormati. Ijek mengesankan dirinya warasatul anbiya. Coba Nabi ora duka, ora ngene kok marisi aku iku piye. Ya mulane wajib tobat guru-guru terutama iki masalah kan. Sampeyan kan murid. Sing potensi adalu kan sing ngarep-ngarep nih. Murid kan modal tok. Nah sing ngarep tuh langsung wadul. Ya jadi sering ada ukuran. Ya jadi ini kalau suwon ini tanda nek makin Pak Wardi rasa sungkan kalau niku hormat Mbak Basal. Mboten hormat. Wong ngene iki mboten penting. Basal itu sanane Mbak Kulon menangi Basal itu nak masak teng mriki nah kalian Mbah. Kalau menangi Basal dereng kondang sampai wafat. Pancen mantus futune iku kula. Dia murid kowe iku wis pokoke cobane basal. Kabeh kiai kan dicoba. Coba ora jelas-jelas iku tapi nambah derajat ngoten nambah napa? Ya jadi sering kalam khobar itu bimaknal amri. Kan enggak mungkin Allah hanya ngasih informasi oh kitab saya ini tidak megang kecuali orang suci. Kan enggak mungkin terus kamu bilang oh iya Gusti kan enggak mungkin. Maksudnya fatatoharu khina lamistum atau khina lamastum. Maka kamu harus bersuci ketika pegang Quran. Ketika Allah menamakan dirinya, saya ini ni'mal maula wa ni'man nasir. Fatawakkalu alayya duna ghairi. Maka kamu tawakalnya sama saya, jangan sama yang lain. Karena yang saya ini ni'mal maula wa ni'man nasir. Masa terus informasi gitu, dia Gusti sudah tahu. Wah, lebonan rokok tenan-tenan. Ya sama kan redaksi kan Muhammadur Rasulullah Muhammad utusan Allah terus ke menengahi. Ya tetap kafir. Muhammadur Rasulullah itu informasi fatasyahad bidzalik maka kamu harus bersaksi. Terus kita merespon informasi dari Allah Muhammadur Rasulullah terus kita punya insya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ora kok ana informasi Muhammadur Rasulullah oke Gusti sudah yo ngawur. Mau hanya karena kalamnya kalam khobar. Muhammad Rasulullah kalam khobar. La ilaha illallah juga kalam. Artinya la ilaha illallah fatasyahad bidzalik. Muhammad Rasulullah fatasyahad bidzalik. Terus kita melakukan insya, fi'lul insya bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kayak tadi.
Basal itu alim alama, fata'allamu minhu. Napa fata'allamu minhu. Nah, misalnya Pak Haris ora jelas, maksudnya ya sekali belajar ya oleh, ora ya oleh, mulai ano ya oleh, tapi nak miso ya ojo sakit. Ya clear ya, dados napa lal ikbar bidalik, napa lal ikbar bidalik. Biasanya nanti ini kita balaghah itu redaksinya gini. Waqat kharaja khobar ngene-ngene an siwati ngene-ngene ila umurin terus masuk makna khobar ilal amr, makna khobar ila taubah, makna khobar itu kan ya sama, istifham juga sama. Jadi beberapa sigot yang keluar dari aslinya, beberapa sigot yang keluar dari apa? Aslinya. Ya nak kalang khobar kabeh rusak fi'il madhi rusak ris. Misalnya kowe diomongi mertuamu dhisik zaman rong nikah. Saya nikahkan kamu dengan putri saya. Oh, gua anggap informasi. Sudah tahu, ya rasa. Maksudnya kalau sudah saya ijabkan, maka kamu harus kabul. Jangan kamu anggap itu kalam apa? Jadi sampai ada qabil itu karena itu dianggap insya'ul engkah, menginsyakan menikahkan, kamu insya'ul qabul. Maka kamu ketika kamu bilang qabil tu nikah itu juga bukan sekedar kalam qabul. Ini maklumat qabul. Napa maklumat? Ya sama ketika Allah ngendikan alhamdulillah itu artinya fahmadu. Napa fahmadu. Ora kok sekedar informasi kalau alhamdulillah itu lillah. Kali itu kan pasti. Alladzi kang jalat kang agung poni amu anil ihsa. Lan cara kula kiai iku sik sinau. Kula nganti saiki sik sinau ngregani ilmu to sak akhir. Umat wis ngono ora wis kiai ini ngomong ora tau sinau. Ini contoh sesate res, kowe aja melok niru. Saking ra taune sinau kiai-kiai sing pidato. Orang Islam harus kaya, kalau enggak kaya enggak dihormati, itu kan ngawur betul. Mana ada target Islam orang supaya mana ada kiai itu harus dihormati. Nak kiai waras kepengine diridani pangeran, kepengin kok iku sesat ya fatwa. Mana ada target Islam supaya orang itu terus bilang harus kaya. Memangnya Haris ra kepen kaya, itu kan ijabu malam wajib. Kabeh wong kepen sugih diwajibno memangnya diwajibno lan ora bakat juga apa opo. Iya, ngawur. Tapi berhubung sing ngrungokno ku ya ora pinter, sing ngomong ya ora pinter ngono ku ya ora piye-piye. Ya mau tetap disangoni, dihormati, tolak al-badru alaina, terus dicucuk jare warasatul apa? Tapi ya, kacau kan. Tapi kalau dia seneng ono kiai ngono ya seneng. Mergo kula niku kan seneng kalau baca Quran. Sifir warahmati wasiat kulase. Kiai iku ya seiben to ono mate apa ben. Cuma tetep awamo, mergo ngawur. Kula rido, dene dihormati wong rido untuk sang rido, banyak rahmati Allah jembar. Tapi tetep awamo, ngawur. Sama tak kok ngawur kok ngakoni lha nikmat kan fido, nikmat yo fido. Bapak Haris lunga luar negeri ya nikmat yo oleh, tapi nek iku nglangkai mulange tetep iku keliru. Mbah nglangkai ora ora. Ketok yo nak delok. Kulo iki sering tuh undangan teng Mesir napa teng Maroko sering, mboten ate tuki. Ya ora krana sombong, ya ora krana sufi, ora kepengin. Mbah sumben es tuwa saiki ora pati kepengin. Ya diprovokasi, ini penting Gus untuk jaringan ulama global. Jaringan sampai Allah aneh-aneh aku bener. Wah, babakku wali, bola tera wali aku. Maksud kula iku ngono niku mok takmila, ya aja tenanan. Teko ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa. Sing penting hubungan mbek apa, ora ribet ta. Tapi kula mboten nanti lho, saya ulang lagi saya ada nanti. Kapan-kapan mungkin kula purun teko. Meskipun kecil kemungkinannya, tapi mungkin suatu saat kula gelem. Kalau nu kepengen, uang nak sedih kiai hubungan be Allah, nota umat itu ben dadi ahli sunnah sing apik. Malah toto jaringan uang itu terus piye misalnya. Misalnya Haris terus temangsang ning Maroko, malah ketok pesek tuh, yo, ngono wong ganteng-ganteng kok. Malah ketok LS tuh, ngatok ning Jawa lumayan wis koyo ganteng. Kabure Maroko malah ketok. Jadi adat-adat ngoten dikurangi lah supaya kita ini biasa ala kok iku be Allah. Gue nggak sering dikandani santri untuk undangan ke Malaysia atau ke Maroko, gue lagi biasa mau. Kadang untuk undangan ke PBNU, nopo ke BP, nopo langsung tokoh-tokoh gede. Saya itu ya senang dari segi muamalah sosial senang. Tapi
Tapi ya ana kiai kados kula guling-gilingan sing pokok kiai ku tarbiyah mulang umat. Ora ge komunitas internasional. Itu ora tau mulang. Lunga terus kiai ini santrine yo pidol pisan ngidolakno kepen koyo kiai iku sing lunga-lunga. Akhirnya sani bahasa Arab sobahu khair masau khair aduh. Maca mahali yo ngono ku mareni adat. Ora mutu lho. Kecuali lunga-lunga yo alim. Lah wis ngono ta urung pertanyaane. Supaya wong kulino. Kados niki kan pun menarik ilmu sing kula ulangno. Lal ikbar bidzalik kalam khobar itu alhamdulillah, tapi enggak mungkin itu kalau mujarradul ikhbar. Pasti maknanya itu insya. Ya kayak tadi misalnya Mbah Mun ngandani santri kajian. Bahasa ahliku alim alama fata alamu minhu atau bahasa sering kan nyifati Mbah Mun ibnu syekh fa akrimuhu wa azimuhu. Kan enggak mungkin itu sekedar informasi. Coba Allah ngendikan la yamassuhu illal mutahharun fata toharu idza lamastum atau idza lamistum. Enggak mungkin Allah hanya ngasih info. Ini kitabku loh ya. Kitabku yang megang hanya orang-orang suci. Oh, ngoten Gusti, info itu sudah saya terima, mau saya sebarkan. Yo finari abadan gitu. Info itu terus diteruskan fata toharu. Nah itu yang kelebihannya kitab ana. Beliau itu sering ngendikan ini fa litafre, ini hukum mufarraun min kada. Misalnya salat itu tajibu ala muslimin, kan tinggal nambahi fala tajibu ala kafirin. Oh, salat itu haji itu alal mustate fala yajibu ala ghairil mustate. Fa ini produk mufarra. Ya jadi sebetulnya kalau la yamasul mutahharun ya fatatoharu kan fatatohar. Ya terus begitu. Kalau alhamdulillah fahmaduhu. Apa fahmaduhu. Jallat ni'amuhu anil ihsa'i dzabti tegese melanggeri fil adat lan pura-pura hitungan epijamiyah tegese kelan sakabehane adat. Sedawe pangeran wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Wa in ta'uddu lamun ngitung sira kabeh nikmatullah la tusu mengko ora iso ngitung sira kabeh ing nikmat. Alhamdulillah almani kang akeh paringe. Ilmun umi tegese sing paring nikmat. Bil lutfi ai bil akbar tegese alus kelan pira-pira tanduk terus. Bil ikdar kelan ngekeki kemampuan, bil ikdar kelan ngekeki kemampuan alat taati ing atase taat. Wal irsyad ail hidayati tegese hidayat laha maring ikilah taat untuk petunjuk taat al hadi ila sabilir rasyad ayat dalil tegese kang nunjukna ala tariqi ing atase dalan rasyad wa te kang aran ar-rasyad diddul ghayyi wali anil ajr al muwafiqi kang maringi taufik litafaqquhi krana belajar fiddin ing dalam agama ayil muqaddir tegese ingkang nektir alat tafahumi ing atase memahami fi syariat ing dalam syariat. Sapa sing diparingi man almu sing diparingi man ing wong. Tadi kan Allah disifati yang memberi al-hadi, al-muwaffiq. Maringi man ing wong. Latofa kang melasi sapa Allah bihi ing man. Aro dadi sing ngersakno sapa Allah bihi ing man al-khaira ing kaapian. Dadi wong kok ditakdir ngalim niku top. Mergo mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Aroda sing ya rasa dimafhum khulafa kok tersangkane kakean. Wa malam yuridillahu fi khairan falam yufaqihu fiddin. Berarti wong sira pinter berarti lam yuridillah fihi. Enggak usah dimafhum khulafa biasa wae no. Wong nak ditakdir ngalim berarti jenisnya man la tofa bihi wahtarohu lan milih sapa wa ing man lahu litafaqquh minal ibad. Hada utaiki ma'khudun tin alab min hadisis sahihain mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Mante sapane wong yurid ngersakno sapa Allah bi ing man khairan kapian yufaqih mongko minterna sapa Allah ing man fiddin ing dalam babagan agama. Ahmaduhu ablaghu hamdin. Ahmadu muji ingsun ing Allah ablaghu hamdin kelawan banget-bangete muji. Ai anhahu tegese katok-katoke pujian. Anha maknane katok. Wa akmalahu lan sempurnane hamdin wa asgau lan bersih hamdin anmahu tegese mundak-mundake hamdin terbaik, hamdin yang selalu dinamis, yang selalu ke atas tidak ke bawah. Maksudnya selalu reputasinya itu naik. Wa asmalahu lan luweh komplite hamdin a'ammahu tegese luweh sumrambah hamdin.
Al makna uta maknane iku asifuhu bi jami'i sifati. Kula niku sering pireng dawuh Mbah Sahal. Aku nak maknani kitab iku wong langsung paham. Gak usah nerang. Jadi Mbah Sahal itu begitu bangganya karena saking takkiknya kalau maknani pun mufhim, pun apa? Mufhim. Dan itu wirasatan min syaihi Bazibar. Bazibar dia terkenal ngono. Nak maknani ku wong wis paham. Ya rasa betakono. Guru-gurumu kajen iso ta ora? Ya iki lagi latihan yo. Yo kula ini training gurune ora training sampean-sampean tenang ae. Iki sing wajib di training gurune. Dicucuk gelem dihormati gelem. Sinaune ora gelem pah-pah ora jelas kabeh. Ben tobat. Sing ngomong ngono aku kan gurune kare sampean ra oleh sampean murid-e. Sampean wajib hormat, kula kan wajib ngamuk. Tapi kan pintu. Jadi dhisik banggane bahasa iku nak mulang iku gak pati nerangno tapi cara maknane niku luar biasa. Kula menangi sangat. Sering jagungan kalian Mbah. Enak maknane enak terus terdet. Saat ini gini bos, serah jelas kabeh. Kedirone bahasa hal kok, tapi sing warise kuyar. Jadi makna niku sing tahqiq supaya orang tua tadi kalau kalam khobar itu mesti rata-rata itu bimakna apa? Insya. Itu kan bisa dilihat. Sehingga nanti kalau mafhumnya itu enggak, itu bisa kinayah kalau dalam tolak. Karena ini terserah insya-nya. Misalnya gini, lasti bizaujati, ada orang marah sama istrinya bilang lasti bizaujati. Itu bisa kalam khobar murni. Berarti menjadi tolak atau kalam insya. Kalau misalnya gini, amili ini, ya, amil saris, amil al mukhotobi perempuan kan amili, kamu harus memperlakukan saya sebagai suami. Berarti lasti bizaujati itu dari kata-kata sekarang ini kamu tuh sering memperlakukan saya tidak sebagai suami, kamu tidak selayaknya sebagai zauja yang baik. Kalau kosdunya itu insya, berarti dia hanya ingin diperlakukan sebagai suami. Berarti belum wuku'ut tolak. Tapi kalau lasti bizaujati itu adalah khobar murni, berarti ba'da wuku'it tolak, terus itu menginduk status khobar yang tersimpan. Berarti ba'da wuku'it tolak diikhbarkan lasti bizaujati. Tapi kalau itu motifnya insya, maka tidak wakoat tolak. Karena itu hanya ingin diperlakukan sebagai suami yang dihormati. Misalnya kangkang ini kelaparan telat wesel terus pun bapak pak kalau anak jenengan ya mesti anak maksudnya ku yo terus lali iki anak bungo atau piye ngono maksud dong ya bang itu kan maksudnya itu insya apa nang kirimi ojo terus lali iki iye oh anak bapakmu lagi kanut rondo terus lali ngono pak sing anake ku jenengan anake jenengan niku kula mboten niku. Jadi, nah makanya di bab kinayatut tolak, lasti bizaujati itu masih kinayatut. Karena itu, ini kalam khobar, berarti wakoat tolak. Kalau kalam khobar kan ada informasi kalau Anda ini sudah lasti bizaujati. Karena apa? Ba'daan tolak tuh saya sudah menceraikan. Tapi kalau lasti bizaujati itu insya itu artinya apa? Kalam khobar, maksudnya itu, wong kamu itu istri saya kok memperlakukan saya tidak sebagai suami. Nah, jadi kalau gue sanad Pak Haris, Pak, gue muridnya jenengan, maka kasih sanad. Atau saya muridnya jenengan, Pak, yo cuari ilmu sing sesat toh, Pak, murid-murid tenan, awur dan mulan, itu kan. Jadi jarang kalam khobar bimaknal khobar al mahdi itu jarang. Nggih, jarang. Saya ulang lagi napa? Jarang. Mohon kula terusno. Wa akmalahu a'amma wa asmalahu a'ammahu al makna asifu nyifati ingsun ing Allah bijami sifati lan sakabehane pira-pira sifate Allah izkullum minha iku jamilun izkullun kono saben-saben suci minha sangi sifat jamilun ku ape wal qasdu bidzalika ijadul hamdi mulane wis ngandel aku aku kiai profesional tenan lho bener kula to wal qasdu bidzalika iku ijadul hamdi masih semua pakai kata
masih alhamdulillah, al-barri, at-tawwab, al-mu'min. Kabeh itu kan pakai kata informasi, tapi yang dimaksud tetap ijadul hamdi. Kamu sendiri berkreasi mewujudkan hamdi. Orang sekedar menerima informasi wujudal hamdilillah, tapi kita sendiri ijadul hamdi. Jadi jelas nama wal apa sebut ini? Wal qasdu bidzalika ijadul hamdi al-madhkur. Clear ya, jadi semua nanti ke alam khobar, ya kan alam khobar semua kan. Dari kata-kata Allah itu al-barril jawad, alladzi jalat sak teruse alman kang paring. Terus teruse tapi meskipun semuanya itu ke alam khobar, tapi wal qasdu bidzalika iku ijadul hamdi mujudno pujian al-madhkuri kang disebut. Wa wa tahadal hamdi wa ablahu wa balih min hamdi sange mujine musannaf al-awali sing pertama. Wa dzalika uta mengkono-mengkono iku auqau iku luweh tumiba, luweh tumancep fin nafsi ing dalam ati. Min haisu tafsiluhu sange sekirane utahi tafsile hamdi ku maujud. Wa fi hadis muslimin lan iku tetep ing dalam hadis muslim wa ghairi lan yang muslim dengan dawuh innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Nahmaduhu li annahu mustahiqqun lil hamdi. Iki pintere musannaf. Kanjeng Nabi itu nak khutbah. Aja terjemah pidato, maksudnya itu pidato itu identik wong pahpoh. Sebetulnya di teks itu Nabi kalau sedang khutbah, lah khutbah itu nak buat terjemah pidato, saiki wong pidato itu konotasinya rapati top. Kok pahpoh no? Pahpoh. Lan kula mboten jarang terjemah khutbah Rasulullah pidato sawu mboten nate. Mergo kata pidato saiki konotasinya itu wong pahpoh. Ulan jadi nak mana di khotbah mulang ngono. Terus khotbah kok mulang kok ora pidato. Ya nak pidatone apik ya masalahe saiki sing pidato bulet-bulet. Juga ada salafi, riyen muni salafi pondok Anwar salafi, pondok Basal salafi. Yang ke salafi salafi Wahabi. Jadi saiki pondok-pondok sing pelangis pondok pesantren salafiyah iku rodok repot saiki. Dagep kubu sebelah. Dulu perasaan saya bilang salafi sing ngaji kaya ngene iki jenis salafi. Saiki jajal bahasa nasional salafi kok. Jadi bahasa ya rubah. Jadi jenis santri ku identik ra di dhuwit, kukar-kukur budiken. Saiki santri sing enggak nganggo jas wae. Sementing pinter ya ora jase ngawur. Repot iki. Ya mana sing ngajari Haris barang. Apa-apa tapi rame-rame dunia harus. Nah ini cerita. Kanjeng Nabi itu pertama pakai kalam khobar. Ini istidlalnya Imam Mahali bahwa tradisi kalam khobar itu pasti nantinya ke insya. Ya ulang lagi. Kalam khobar nanti tradisi kalam khobar itu pasti mengarahnya ke insya. Buktinya di hadis Muslim kata Imam Mahali. Pertama Nabi itu pakai kalam khobar. Innal hamdalillah. Segala puji itu milik Allah. Tapi terus Nabi menginsai hamdu. Nahmaduhu. Ini kan jelas. Pertama Nabi pakai kalam khobar. Innal hamda lillah. Tapi setelah itu Nabi nyusuli. Nahmaduhu wa nasta'in. Itu bukti bahwa kalam khobar tentang Allah itu tidak mujarrodul ikhbar. Kati kita tindak lanjuti dengan jadi misalnya ada informasi. Basal itu alim alama. Eva ta'alamu minhu. Jadi misalnya Mbak Salah, makanya nata alamu minhu saya belajar dari beliau. Kalau innal hamdalillah terusannya kita insya nahmadu. Jadi intinya Imam Mahali itu beristidlal kunane kuno cong nak kalam khobar itu ora mujarrodul ikhbar. Pasti itu melahirkan apa insya. Wis pinter to, wis ngono wis pinter ya wis. Pokoke tiap angkatan itu pisan-pisan lah jare Rozin kan ngaji kula. Tapi yang kena anggap guru pinggirku ini cukup, gak betul salah. Musahake, masuk ya ini yang mulang dianggap napa cukup. Dengan pelecehan yo. Tapi kita ya cukup, bener kakang. Orang tak tahu menang kabeh. Niku gurune jenengan cukup menang kabeh. Jenengan terlalu jujur. Ajane bodho ini sithik-sithik ora apa-apa, cekap Gus. Kulo sing ora percaya gentenan. Nggih cekap asine cekap. Cuma piye yo. Sekak cukup ta ora? Nek cukup wis ora usah mulang ngaji aku. Nggak terus. Piye. Gak yakin to? Oh, jole sudan ora apik. Sudan niku bodho. Wae sudan zaman akhir haram, husnudzon bodho repot zaman akhir. Sudan bodoh-bodoh niku.
Ya, jadi ini kures istidlal Imam Maghali. Tadi kan beliau semua kalam khobar diarahkan ke insa. Terus kata beliau, coro Jawane itu, aku ngene iki tidak saya, tapi berdasar hadis Muslim. Mergo ketika Nabi ngendikan innal hamdalillah, kalamnya kalam apa? Khobar. Setelah itu langsung Nabi nyusuli nahmaduhu wa nasta'inu. Berhubung alhamdulillah, maka saya muji Allah. Berarti apa? Kalam khobar tetap arahnya ke insya. Tidak mujarrodul ya sekali kangkang misalnya, oh mbak itu loh wayu konaa, maksudnya terus kue mesti kepengen ngerapi. Soal raka pengen udah ngerti ditolak, tapi tetap ono insya kan. Kalam khobar ini tetap mengandung apa? Insya. Misalnya bawa do babak misalnya, oh kang iku gus alim, mesti ben dirapi, berengku kabar ya semuanya lah. Pokoknya walhasil itu jarang lah ada kalam khobar itu hanya mujarrodul ikhbar, pasti ada terusannya. Sebab itu ketika dalil wajib tatahur limasil mushaf itu tetap dalilnya pakai kalam khobar la yamassuhu ilal mutahharu. Dalil kalau seorang ibu sebaiknya memberi ASI juga sama dalilnya wal walidatu yurdi'na. Padahal itu juga kalam khobar. Tapi tadi yang dimakna apa? Insya. Jadi jelas jadi innal hamda lillah. Setelah itu langsung Nabi nyusuli nahmaduhu wa nasta'in. Berarti mana nih nahmaduhu li'annahu mustahiqqun lil hamdi. Wa asyhadu alla ilaha illallah al-wahid al-qahar. Kula barno nganti syahadat ya ben dadi Islam tenanan. Lah iki nak syahadat insa berarti iku syahadat sing sah pas ning majelis iki. Wingi-wingi iku formalitas. Jadi utawa wingi wis sah tapi rontok-rontok error lagi dibenerno nih. Wa asyhadu lan nyekseni ingsun alamu ya. Jadi asyhadu gimana alamu. Memang tahu secara keilmuan tahu kalau Allah ilaha tidak sekedar gerudak-geruduk mujarradul lafzi itu namanya taklid. Namanya apa? Taklid. Taklid itu imannya mukhtalaf alaih. Ya, taklid itu imannya mukhtalaf. Asyhadu nyekseni ingsun manane alamu ngerti ingsun. Allah ilaha illallah la ma'budu bi haqqin fil wujud illallah al wajibul wujud al wahid alladzi kang la ta'adduda kang ora ana ilangane wujud lahu gusti Allah. Fala yang qasimu mongko ora kabagi sapa Allah biwajin lan wajah apa wae wala nadhira lan ora ana tetonde iku wujud tonde lahu. Tonde iku ya mirip tasbih fala musyabahata mongko ana serupa iku wujud bena antarané Allah wa bena ghairihi lan liyane Allah biwajin lan cara apa wae. Al-Ghafaru, Al-Wahidu, Al-Ghafaru, kang akeh nyepurani. Ayat sataru sing kang nutupi lidunu biman. Maring dosane wong aroda kang ngersakno sapa Allah ing man min ibadi sing pira-pira kaulen awal mukminin. Fale diru mongko ora ngetono sapa wa taala ing dunub biliko biklan nyiksa alih ing atase dunub. Ayo misale dosane wong kabeh ketok ora ono dadi ustad ya wis. Lha misale atine Pak Haris mbok rekam, pas sampe mulang mbok rekam. Sakjane ra kepen mulang rasa-rasen, mari diutus sing berarti. Misalnya kuwabe suami direkam mati ini saja nih aku pengen ikut tapi tegire kacau kabeh kan tapi Allah sattar Allah apa ya, misalnya kangkang sini Mahatali direkam jane kepengine UGM gak ketompo ben neh mondok apa meneh anak bapakmu direkam anakku sing cerdas Gus kuliah sing goblok kesane itu mondok kacau kabeh wali santri kadang ya kacau. Semua akeh sing jelas iku aku nakal Gus kersane teng pondok. Aduh. Ngono iku ditutupi pangeran. Lala ya ora konangan, atine do ngono ora konangan. Iya, direkam kabeh kacau terus. Ning arep wong akeh sangon alhamdulillah bareng duwe kasih kete waduh. Terus direkam. Direkam terus viral. Jebule sangon 50.000 grem. Dadi wong dadi kiai barokah napa? Setar. Nak jawe Imam Hikam Ibnu Athaillah Sakandari laula jamilu satri umpama ora ana satare Allah wong ora pantes kabeh dadi wong lha di satru Allah rusak kabeh jajal sing sekolah Matali tawani beasiswa ning Maroko pindah Maroko kabeh kowe de bapak misalnya nyuwun sewu parmen ditawani bapak sing luwih keren jenenge Khalid bin Walid utawa kowe ditawani bapak Muhammad bin Salman milih ndi cara ning Mahfud diken milih Parmen mbek Muhammad bin Salman. Milih ndi ge. Dadi ra milih bapakmu to. Ya anak do kurang ajar kene kon barokah.
Jadi umpama Allah iku gak satar wis entek kan. Kowe raimu ngene iki terus dijejer ora Maroko, cara Imam Mahfud, milih rai iki ta rai iki mesti milih rai sing ganteng kan. Berarti kira rido mek kodo-kodo rai sing saiki kan. Kafir ora rido mek kodo-kodo kafir. Ya tapi berhubung Allah satar, ngono iku sisi itu enggak diperlihatkan. Sisi gremeng-gremeng sithik iku ora pati diperlihatkan. Jadi saya pondok di Baronegoro yang meneng ae, bareng pondok ngeke kesempatan S1 nyatane kuwabe daftar pindik Mahatali ben santrine S1. Dhisik gayane do zuhud, wis ora penting gelar, penting ridane Allah. Gaya tok, bareng dikek kesempatan do golek gelar. Bidret pas-pasan engke. Lha kan santar, dadi dhisik diketokno zuhude. Bareng saiki seneng gelar dari fidunya hasanah fil akhirati. Dipek menangi dhewe. Aku lah buatan mikir, gue santri gue ora tak pikir, sing seneng Mahatali karepmu ora karepmu, kalau kiai mulang, ya jadi Allah itu satar, gara-gara satar itu ndak semua orang ketok ebis, alhamdulillah. Lidune biman arodam ibadil mum. Cara satar nyorol ya suami-suami, nabe kancane kan mesti ngerasa di bojone. Berapa asik ngopi, wah nang omah ruwet. Bojo ngamuk-ngamuk jadi direkam ya kewajib. Terus bojone Aris direkam. Apa? Bojoku mau guru, mau guru Mahatali dan opo? Wah, itu direkam kan kasus tenan yo. Mau guru Mahatali hanya guru Mahatali. Harus krungu kan ngamuk, tapi sapa ngamuk wong bingung. Tapi alhamdulillah berhubung gak terekam ya. Masyaallah sing direkam apik-apik. Alhamdulillah iso khidmah bahasa gayane terus Islami no. Terus gini ya belas nih. SKP syukur, apa itu satar, waris apa itu satar. Lidunu ibiman arodam ibadi al-mu'minin falau diruha. Orang itu ana sapa Allah ing ikilah dunub bil iqa bi aliyah. Walam yakulan ora dawuh sapa musannaf al-qahar badal al-ghaffar di anama anal qahri karena saat ini maknane maksa maksudun din alam mimma sing perkara qabla kang sedurunge iki dawuh. Idmin sa'nil wahid krono sak temene setengah sangking tingkai dat sing siji fi mulki idmin sa'nihi al-qahru ta maksa. Jenenge pelaku tunggal. Allah itu pelaku tunggal. Berarti bisa memaksakan kehendaknya. No, bisa memaksakan kehendaknya karena hakikatnya Allah itu pelaku tunggal. Artinya ketika Allah memutuskan itu tunggal, enggak ada alternatif. Berarti wahid itu sama dengan qahar, wahid itu sama dengan ya enggak kan? Ketika aktor itu tunggal kan nggak perlu disifati bisa memaksakan kehendaknya. Memang aktornya dari awal tunggal berarti kan nggak perlu. Intinya sifat qahar itu nggak perlu sudah iktifak dengan sifat wahid karena pelaku tunggal itu pasti prakteknya qahar. Misalnya Allah menghendaki kue raine ngene iki, kamu bisa apa? Kan nggak bisa apa-apa kan. Intinya musonab kepengen ngendikan kenapa enggak ada sifat qahar? Ya sifat wahid itu ya sudah mewakili sifat apa? Qahar. Mergo di annama anal qahri ma'khudun mimma qabla id min sya'nil wahid fi mulkihi al-qahr. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul al-mustafa yang den pilih al-mukhtar. Ai minan nas dipilih sangka manusa liat wahum. Supaya ajak-ajak sapa Allah ing kabeh ila dinil Islam maring agama Islam. Sallallahu alaihi wasallam wa zadahu fadlan wa syarafan nate. Lan nambahi sapa wa ta'ala ing Kanjeng Nabi fadlan ing keagungan wa syarafan wa ladai ana ing ngersane Allah indahu. Wal qasdu bidzalika iku addu'a du'a. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa zidhu. Sama kan? Tadi ketika ada informasi itu doa, ya sama natijanya kita disuruh Allahumma sholli wa sallim alaihi wa zidhu. Wa zidhu. Wa dzikrut tasyahhud ya hadis Abi Tirmidzi kullu khutbatin la safiya tasyahhudun fa ya kalian. Utawi nyebut tasyahud bahwa coba dakarat atas syahudah li hadisi gangsal bahwa coba dikru tasyahud gangsal. Kenapa dalam muqaddimahnya selain ada bismillah, alhamdulillah, kenapa harus ada wa asyhadu alla ilaha illallah? Kan biasanya kitab-kitab kan tidak ada redaksi tasyahud. Ya umumnya iftitah kitab itu kan tidak ada redaksi apa? Tasyahud. Tapi di sini ada karena ngikuti riwayat Abi Dawud kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun. Nggih bener kula kan? Khutbah itu sebetulnya ada harus pidato, karangan kitab juga bisa dikatakan apa? Khutbah. Timbang khutbah berarti ana pidato, saiki pidato pahpoh paham ya.
Pidato saya kan rata-rata apa? Ilmu sithik pidato sawi ra berber. Ngomong apa ayo. Ya kok gue dimlepuhi Pak Haris, mulang usul fikih kok cerita. Wah kalau di Maroko gini, kalau di Thailand, terus hubungannya apa? Nerang usul fikih ya, nak ono mutlak ditakyid, nak ono amu ditaksir, malah cerita. Kok dinti? Itu kali lagi sing nganggur-nganggur. Pidato Isra Mi'raj kok cerita. Wah kalau diundang istana gini-gini, diundang menteri gini-gini. Piye karo hubungannya apa? Gak jelas kabeh. Wong sing ngrungokno ya seneng padha dene. Sing jelas Isra Mi'raj ya cerita hadis Isra. Sing sahih ku piye, sing dhaif ku piye. Ya kenapa ada tasyahud? Karena riwayatnya Abi Dawud wa Tirmidzi kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun fa hiya kal yadil jazma. Kullu khutbatin saben-saben khutbah ya ora usah dimanani pidato. Pemanen pidato ya kena pidato sing bener ditambah. Laisa kang ora ana iku fi dalam khutbah wa tasyahud fa ya mungko khutbah sing laisa fi tasyahud fa ya mungko al khutbah sing laisa fi tasyahud kal yati kaya tangan al jatma ikang juzam manan tangan sing berpenyakitan ail qalilatil barokati utawa ail qalilatul barokati tegese sithik barokah. Nggih sama faya kal yadil jazma faya al qalilatul barokah. Lah nek mbok waca al qalilatil barokah ya kal yadil jazma padha-padha fil qalilatil apa barokah terserah. Tapi gampang diwaca rofa. Amma fatu. Wis terserah sing ngono waca sapa sing jare Lek Rozin ana sing ngono.